Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalam Siasi mengucapkan berbela sungkawa atas meninggalnya Ustadz Maher Tuwalaibi di tahanan Mabes Polri. Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Kasus meninggalnya Ustadz Sony Ernata alias Ustadz Maher Tuwalaibi menimbulkan banyak prasangka dan pertanyaan dari masyarakat. Ketua Lembaga Bantuan Hukum LBH Pelita Umat, Bapak Chandra Purna Irawan menyampaikan bahwa meninggalnya Ustadz Maher At-Tuwalaibi menyisakan banyak pertanyaan. Bapak Chandra mengatakan bahwa penyidik mengetahui bahwa Ustadz Maher memiliki riwayat penyakit. Mengingat seorang sebelum ditahan biasanya akan diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Demikian seperti yang dikutip oleh ihram.co.id. Lebih lanjut, Ketua LBH Pelita Umat dalam legal opini yang diterima cpnn.com melalui pesan WhatsApp Rabu 10 Februari lalu menyatakan apa perlu jenazah Ustadz Maher diautopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. DPR RI, Komnas HAM RI, dan Ombudsman RI perlukah melakukan pemeriksaan atas meninggalnya Ustadz Maher Tuwalaibi di Rutan Mabes Polri, ucap Bapak Chandra. Bahwa meninggalnya Ustadz Maher At-Tuwalaibi menyisakan banyak pertanyaan. Di antaranya adalah apakah penyidik mengetahui bahwa beliau memiliki riwayat penyakit? Mengingat seseorang sebelum ditahan biasanya akan diperiksa berkaitan dengan kesehatan, ucap Bapak Chandra. Beliau melanjutkan bahwa pada waktu almarhum sakit apakah dibantarkan hingga sembuh atau pulih atau dinyatakan dapat kembali ke dokter atau dinyatakan dapat kembali oleh dokter, dan apakah dokter yang merawat memberikan izin untuk kembali ke rutan. Apabila dokter memberikan izin kembali ke rutan, kata Chandra, apakah sudah dipertimbangkan bagaimana teknis medis untuk merawat dan pengobatan di rutan? Kemudian siapa yang akan merawat di rutan? Apakah yang merawat itu di rutan memiliki kemampuan medis? Apabila kembali ke rutan atas kehendak pasien, apakah ada pernyataan yang ditandatangani pasien? Apakah dokter sudah menjelaskan secara detail akan resiko apabila memutuskan keluar dari rumah sakit? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Lalu kedua, bahwa dikhawatirkan dan diduga berpotensi menimbulkan kecurigaan publik, Komisi 3 DPR RI atau yang menaungi bidang hukum mungkin perlu untuk menanyakan hal ini kepada pihak Polri terkait meninggalnya tersangka di dalam rutan. Atau apakah mungkin perlu dilakukan autopsi atau mungkin perlu ditanyakan kepada pihak rumah sakit dan atau dokter yang merawat. Atau mungkin Komnas HAM RI melakukan penyelidikan apakah ada dugaan pelanggaran HAM. Atau mungkin Ombudsman RI turut melakukan pemeriksaan apakah ada dugaan maladministrasi. Ketiga, bahwa pada hakikatnya jika seseorang tersangka karena sakit yang dideritanya benar-benar harus dirawat di rumah sakit, dalam keadaan tidak ditahan pun ia akan tetap menjalani perawatan yang sama, maka sudah semestinya dibantarkan ke rumah sakit hingga sembuh atau pulih dan dinyatakan dapat kembali oleh dokter. Sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 1 tahun 1989 tentang pembantaran atau stwitting. Demikian legal opinion Ketua LBH Pelita Umat seperti yang dikutip oleh cpnn.com. Tentunya ini makin menimbulkan kecurigaan dan prasangka apabila penanganan kasus hukum kepada ulama dan aktivis Islam oleh pihak kepolisian sangat timpang jika dibandingkan penanganan hukum kepada para buzzer pendukung rezim. Hal ini tentunya bisa memperparah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan penegakan hukum oleh pihak kepolisian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.